Shalom. Shalom. Kita mau ibadah di tempat keluarga Pak Siregar. Shalom. Shalom. Shalom Minang. Shalom Mama. Shalom. Shalom saudaraku. Yang kau dengar itu yang Tuhan dengar dan berkenan. Jadi biasanya kan kalau kita mendengar artis nyanyi kita senang ya. Kami kan salah satu pas mandi ini itu kan memang tim ya dari sana. Tapi waktu saya pegang kakinya, ayat itu yang Tuhan kasih sama saya. Biarlah waktu saya pegang kakinya Pak Igun waktu meninggal di kamar apa mandi mau waktu dimandikan. Dia kasutkan keran untuk memberitakan Injil. Sebanyak yang mau masuk neraka kan. Jadi kalau kesentuh-sentuh kakinya, siksa itu 2 kali, kesentuh kakinya bengkak juga. Ya. Jangan-jangan kita ini kurang menginjil. Ku cinta. Lalu saya kasih mereka PR. Yang pertama yang saudara pelajari, belajar. Daniel berkata, iptek akan berkembang pesat, bahkan akan menjadi meta itu melampaui yang kita pikirkan. Meta itu kan nanti akan kita bahas gereja metaverse ya. Meta itu melebihi dunia, melebihi universal gitu. Wow, dasar lah pokoknya. Jadi Tuhan sudah ngomong gitu kepada Daniel. Tapi waktu saya belajar banyak iptek, termasuk hari ini saya belajar banyak iptek. Saya ikutin perkembangan teknologi, saya ikutin perkembangan gereja, itu semua saya ikutin perkembangannya. Ya, kebetulan karena IndiHome itu kan lost. Ya, shalom Oma, silakan masuk. Iya Bu, masih mulai. Shalom Oma. Dulu cinta itu sekalipun sudah dilihat mata kepala saya sendiri, saya belum melakukan. Bayangin itu cinta. Waktu yang dibikin itu cabai murah. Ini sudah digenapi. Dulu saya bilang begini sama si istri rumah saya. Kita ini kan hidupnya pas-pasan. Jadi makanan kami setiap makan itu saya doakan itu harus disempurna. 5 sehat sempurna bahat tempe isi. Tapi saya doakan supaya ini makanan standar. Sampai nanti kulkas kita ada buahnya, saya bilang benar sekarang sudah mulai digenapi. Doa saya lain lagi sekarang, doanya harus lain. Ketika kita sudah diberkati Tuhan, udah ada misalnya main liar dengan pedagang-pedagang kan sekarang disunting kan, semalam kan bisa matang kan. Nah itu yang itu dia pari. Matanya nggak bisa lihat. Nggak apa-apa, dengar aja Oma ya, dengar aja. Iya, dengar radio, dengar itu. Jadi saya tidak makan Roh Kudus. Bahkan Alkitab mengatakan nanti kalau saudara teliti di Esra 7 ayat 6 itu dikatakan Esra itu mahir kitab suci, ya kan? Mahir. Ahli kitab, mahir Taurat. Luar biasa ya. Waduh. Ahli, mahir. Waduh. Waktu saya baca tinggi banget tuntutan sama kita. Tapi ini loh, kalau kita berpikir seperti murid, Roh Kudus itu sanggup mendorong kita melebihi metafor yang saya katakan tadi. Sanggup lebih dari itu. Sekarang yang paling kita perhatikan, saya percaya Oma yang 2 umur berapa Oma? Sorry. Saya 64. 64 Oma? Yang belum 60 ya? 61. Ini 61 ini masuk generasi baby boomer atau silent sih? Itu yang saya tanya barusan, ini masuk generasi baby boomer atau silent? Di atasnya baby boomer.
Jadi ada 5 generasi yang kita harus perhatikan sekarang sebagai kita murid. Makanya murid, apalagi pendua itu tidak boleh ketinggalan ilmu pengetahuan dan teknologi. Gaptek nggak apa-apa, nggak suruh anak. Tapi juga harus ditunjang ekonomi. Kalau saudara sekarang, saudara udah lihat belum game yang masuk ke gereja? Muridnya Kristus supaya berkenan sama komandan kita, yaitu mendengar. Saya pelajari prajurit Kristus itu di Alkitab itu begini. Dia tidak suka pekerjaan itu, tapi dikerjakan. Itu prajurit. Daging kita hari ini maunya tidur. Oh, jam 3 kok. Daging ini coba tanya ya. Mana tidur siang. Nanti jam 5 ngopi, apalagi saya. Jam 3 ngopi. Jam 3 tiduran, jam 5 ngopi. Nah, jiwa ini maunya ke tempat wisata, apalagi udah begini kesempatan lah, coba lihat sekarang masuk sekolah pasti dia ke puncak kemana karena di jiwanya. Tapi waktu kita tanya roh kita atau tanya Tuhan, roh itu identik dengan Tuhan ya, karena sinyalnya roh ini dengan Tuhan itu identik, ya kan? Roh itu dengan Roh Kudus itu menjadi yang kalau kita tanya itu pasti tidak sesuai dengan daging, tidak sesuai dengan tubuh. Tidak sesuai dengan daging, tidak sesuai dengan jiwa. Tapi sesuai dengan roh. Itulah prajurit belajar dari kita, orang yang berkenan kepada komandan. Jadi benar-benar kita nanti akan seperti Yesus bersaudara. Pelajari 1 Yohanes 2 ayat 6 itu, barang siapa mengaku percaya kepada Yesus, dia hidupnya seperti Yesus. Jadi kalau Yesus itu, jangankan Yesus, Rasul Paulus aja hidupnya itu sudah diberikan kepada semua kalangan. Ya, jadi saya berharap ke depannya ini kita kenapa kita supaya bisa masuk. Tidak semua orang bisa dipakai. Kemajuan teknologi ini seperti Taurat. Kalau orang Yahudi Matius 94 ayat 7 dan 8 saja. Ayat 7 sampai 8. Pelan-pelan saya akan tunggu. Tapi saya berharap di rumah saudara latihan ya. Percepatan buka ayat 7 sampai 8 kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 1, 2 ya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan. Digembalakan dengan pengetahuan dan pengertian. Itulah seorang gembala. Gembala yang berkenan di hadapan Tuhan itu adalah mengajarkan jemaatnya pengetahuan dan pengertian. Artinya jadi murid, katakan murid. Itulah targetnya. Jadi saudara nanti harus sama seperti saya, kita sama seperti Rasul Paulus, kita sama seperti Yesus. Itu tujuannya. Itulah keberhasilan seorang pemimpin. Kalau saudara tidak tahu nanti, kok saya nggak pernah dicetak pemberita, kok tiba-tiba udah receh. Kalau saya receh sih, pemberita itu curang paling begitu. Sayangnya kalau saya nggak receh kan saya digebukin. Tapi saya percaya kita cuma receh. Karena itu memberangkatkan Yesus ke surga. Dan kita akan menyongsong dia di awan penuh kemuliaan. Kita naik. Ya. Karena paling tidak nanti ada 2 sampai 3 kelompok orang Kristen. Allah, waduh ini langsung berangkat ini. Udah langsung doa kata Allah udah langsung nikmati. Nah cara yang kedua itu ke padang gurun tuh masih dibenahi di sana, bajunya kurang bersih dikit, deterjennya kurang pakai rinsukan. Yang ketiga itu tinggal, udah hilang nih tinggal lihat lu kok saya nggak ikut? Ya kotanya udah habis. Minyaknya kurang soalnya minyaknya. Minyak itu didapat ketika kita ya kita misionaris. Anak saya sekarang berangkat ke
Jawa, puji Tuhan. Dulu dibilang sama si Pak, jangan terus-terus pelayanan apalagi di Sumatera, Pak, jangan terus pelayanan. Sekarang giliran dia, nah rasain dulu. Puji Tuhan, terus aja sampai ke Ethiopia sana, nggak apa-apa, ketemu saya. Orang belum punya istri kok dia. Saya aja mau punya istri, terus. Karena apa? Saya cinta pasangan saya kan. Karena ayat itu mengatakan 2 orang di tempat tidur, 1 di bawah, 1 di tinggal. Cintalah pasanganmu. Oh kan jangan sampai ada di tempat tidur, siapa itu kan suami istri, 1 di bawah, 1 tinggal, jangan sampai harus saling mendukung. Yang tidak punya pasangan, jangan Pak. Hah? Pasangannya kan langsung Tuhan Yesus. Mantap. Suaminya kan Tuhan Yesus. Kalau janda-janda kan saya sering khotbah, janda-janda itu pasangannya langsung Tuhan Yesus. Tapi firman katakan kan begini, jangan saudara salah artikan pasangan. Makanya harus setia. Setia itu waktu masih hidup. Kalau udah mati kita bebas menikah sama siapa saja, itu katanya ayat firman. Kita nanti pintar segala-galanya, pengurapan. Di situ dikatakan jangan rusak minyak dan anggur. Itu berbicara pengurapan. Pengurapan Tuhan itu akan mengajar, menuntun bla bla. Apa yang kita harus kerjakan? Pengurapan. Kalau bahasa orang bisnis, di zaman baru ini juga kita benar-benar dipersiapkan bagaimana kita berselancar. Jadi teknologi ini nggak bisa ditolak. Kalau saudara lihat juga di YouTube itu banyak hamba itu teknologi kita nggak boleh. Angkat suara semua orang udah pada mati, stres segala macam. Tapi orang Batak itu bilang begini, nyanyi dan menari. Dan natan haison udah nggak bisa dihadapin lagi. Inang nalambo udah nggak bisa dihadapin lagi, udah betul sana sini. Cuma bonan mati nur turun, lebih baik gua menari-nari. Oh mamaku. Oh udah gila Pak Ambarita, padahal enggak. Dia yang stres. Berapa luar biasa. Ya. Jadi kegaduhan itu kenapa Tuhan izinkan? Nah ini saya harapkan ke depannya itu sekarang sebenarnya kalau saudara nggak bawa buku pulpen pun di sini jangan-jangan nggak pernah ditulis ya. Di handphone kita ini kan ada seperti ini. Pernah nggak saudara tulis sesuatu di situ? Jadi saya berharap hari ini, walaupun saudara nggak bawa pulpen, nggak bawa buku tulis sekarang, karena saya kasih tahu sama saudara cara menghadapi itu nanti semua di zaman baru itu. Kan cari. Jadi suatu saat kalau saudara ada di buka itu, waktu saudara buka itu enggak ada. Kalau saudara baca nanti di Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi yang pertama, kenapa Tuhan izinkan kegaduhan? Tulis di situ seperti begini seperti saya tulis ini. Sama-sama belajar, nanti belajar rapor, teknologi semua diizinkan, perang, kelapa, sampah, semua Tuhan izinkan itu. Yang pertama, mempersiapkan kita orang percaya berkualitas dan berintegritas dan siap masuk surga. Katakan amin. Karena kalau Tuhan bikin aman semua orang Kristen itu tidur. Kalau bahasa barunya itu suam-suam. Begitu terjadi aniaya di rumah tangga, entah suaminya, entah anaknya, entah narkoba, baru gitu, haleluya. Tuhan bilang malaikat kemana selama ini, kemana aja lu? Saya sama istri saya paling takut sekarang kalau jadi takut saja. Jangan kita yang udah beli, jangan kita yang udah nyaman. Nah, ciri-ciri supaya ngecek, ya kita bikin nasi bungkus.
Mesti bersyukur. Kedepannya saya nih kalau dipikirin orang miskin kepengen tuh nasi bungkus 100 bungkus kayak bersyukur gitu. Bersyukur. Dan kegaduhan ini yang pertama, mempersiapkan orang percaya berkualitas dan berintegritas dan siap masuk surga. Yang pertama, siapa yang siap masuk surga? Pasti semua. Tapi kalau disuruh menginjil, ugahan. Saya tidak ajak mau semua nanti ke Sumatera Doang tadi. Fulusnya ikut. Jangan cuma doa-doa. Zaman baru ini kita lalui dan teknologi semua. Ingat ya, semua perkembangan ilmu pengetahuan itu akan menentukan Injil. Saya enggak. Coba saudara menginjil sama orang butuh. Dua, itu pemisahan antara ilalang dan gandum, antara kambing dan domba, antara gelap dan terang. Itu pemisahan. Makanya hati-hati dengan pasanganmu. Saya itu real banget, Mam. Coba sana apa? Cara anak iblis, gandum berbicara anak Tuhan. Kambing yang sering berontak, roh pemberontakan, sering melawan. Domba itu gambaran dari batu Yesus. Kambing itu ada sering nanduk. Gelap dan terang. Ini berbicara anak Tuhan ini. Jadi dipisah. Jadi akan datang zaman baru, akan datang kegaduhan segala macam, hoax segala macam, memisah. Siap-siap dipisah. Saya berharap kita ini semua domba, semua gandum, semua anak terang. Ciri-ciri anak terang yang menerangi. Ciri-ciri anak terang membawa damai. Ciri-ciri anak terang menggarami. Ada yang berantem tetanggamu, sabar. Sabar. Jangan bilang begini, emang gue paling sebel orang itu. Itu labrak aja sekali Pak. Lainnya sokong. Dendam lama. Memproses anak-anak Tuhan untuk memiliki dasar hidup iman serta hidup fokus kepada kerajaan Allah. Jadi ketiga itu membuat kita ini tahu dasar kita ini apa. Dasar kita itu iman, hidup karena iman, dan fokus hidup itu kerajaan Allah. Bukan sih kayak Daud berkata kita ini ngontrak semua loh. Ngontrak semua. Ya nggak apa-apa punya rumah sih, nggak apa-apa untuk kemuliaan nama Tuhan, tapi jangan sampai mapan di situ. Jangan fokusnya, aduh bukan kerajaan Allah, fokus kita kerajaan Allah. Iya mana ya di sana kok nggak ada? Mana nih suku Mante ini ya? Boro-boro mereka tahu metafor. Soal makan dan minum tapi damai sejahtera Roh Kudus dalam damai sejahtera dan sebagainya dalam Roh Kudus. Percayalah. Kadang-kadang kita ini sering bolak-balik. Dari dahulu kerajaan Allah, maka semua ditambahkan. Seringkali kita fokus dengan ditambahkan itu gitu. Kenapa saya rela sama istri saya? Rela banget saya kalau udah rela. Kenapa? Istri saya ini bisa jadi guru kepala loh. Itu latar belakangnya saudara tahu nggak? Ini siang Tuhan ini kita bikin Rabu Gembira ya Pak di rumahmu, kontrak di tengah-tengah orang sini kan, kontrak Rabu Gembira. Bikinlah Rabu Gembira, dijemputilah anak-anak Rabu Gembira. Datanglah nanti ini sekolah minggu 2 orang Rabu Gembira, anak-anak dijemput. Tiba-tiba sekolah TK Mardetano itu lihat, loh kok banyak banget anak sekolah minggunya, ada sampai 25 orang. Di sekolah TK aja gak sebanyak itu. Ya udahlah disuruh dia ngajar. Kenapa sampai sekarang jadi guru kepala TK? Itu kan akibat dari kerajaan Allah ini. Ya kalau disibuk sekarang dengan guru kepalanya kemana-mana karirnya sampai ke istana sana, salah. Kalau nggak fokus di sini kerajaan Allah, harusnya fokus kepada anak-anak lagi. Fokus lagi kepada anak-anak rohani, bayi-bayi rohani supaya jadi murid dan dewasa, itu tujuannya. Jadi jangan sampai, makanya istri saya itu bayar harga ini habis dari baru ini. Dari dulu juga begitu kan. Cuma persiapan kita masuk surga. Yang kedua pemisahan antara gandum dan lalang, antara kambing dan domba. Yang ketiga itu supaya kita dasar kita itu hidup karena iman gitu loh. Kita ini kan semua udah mati dulu karena ditebus kan. Dan sekarang kita ditebus menjadi hamba. Karena dulu ini kita hamba iblis. Sejak tadi Taman Eden itu kita udah hamba iblis, diperbudak oleh iblis, disuri berkat yang dikasih Tuhan. Tapi sekarang kan ditebus menjadi hamba kebenaran, memasukkan ke, makanya kamu lah tadi nggak masih ada waktu nggak sih? Masih berapa nih? Yang terpilih imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, untuk memberitakan perbuatannya yang
ajaib untuk memasukkan nama. Jangan lupa itu. Ya, soldier turun. Katakan amin. Nah, yang terakhir, nanti kita akan ada kesaksian, ada sharing, ada pertanyaan, nggak apa-apa. Waktu kita masih ada. Nah, yang terakhir, kenapa Tuhan izinkan itu semua terjadi, termasuk kegaduhan nanti, waduh, berita-berita segala macam itu. Itu supaya kita itu membuka pintu untuk kehausan, kebutuhan Injil dan keselamatan. Penuaian, katakan menuai. Jadi nanti kalau di Cibadung ini Tuhan nggak izinkan sesuatu, kita nggak bakal menuai. Tuhan izinkan dulu sesuatu dengan caranya Tuhan. Nanti sebenarnya yang paling dipersiapkan seperti Ibu Ceri, persiapkan rumahmu kalau terjadi penuaian, datang ke sini karena tekanan segala sesuatu, datang ke ini semua siap dia ngasih makan. Karena saya belajar di Alkitab, satu orang Kristen itu nanti berapa puluh orang itu akan datang ke dia per orang itu. Karena tekanan di luar sana itu luar biasa. Jadi mereka mau mati rasanya. Karena intimidasi, karena gaduh dan kabar sana sini, peperangan segala macam. Karena peperangan itu kan ada di situ kelaparan, ada di situ sampar. Jadi saudara, kalau perang nuklir itu di sana perang nuklir, di sini kita sesak. Di sana perang nuklir mereka langsung gosong mati, tapi di sini kita sesak. Nggak tahu seperti apa nanti kita mengatasi itu. Jadi salah satu penuaian itu di situ dikatakan membuka pintu untuk kehausan, kebutuhan Injil dan keselamatan. Jadi Tuhan akan izinkan kegaduhan dan segala macam itu, tujuannya supaya kita menuai, karena ini musim menuai. Katakan amin. Nah, ini yang bisa sampaikan, ada 4 hal itu. Ya, nanti Roh Kudus akan memberikan pengertian-pengertian yang baru bagi kita. Kita terus belajar. Nah, terus ikutin perkembangan sekarang ini, berita surga. Tapi itu buat keseimbangan. Ikutin berita ini, tapi dengar berita dari surga, buatkan kita firman Tuhan, ibadah, doa, pelayanan, penginjilan, misi. Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita sudah pulang teman-teman. Nah, shalom. Shalom, Tuhan berkati. Shalom semuanya. Sampai ketemu ya. Shalom. Shalom. Oke, shalom. Ayo mau anterin sampai depan. Makasih ya. Nah. Dadah, Oma. Oh, komunikasi.